untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri, karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya atasku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku.
Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia. Lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman-Nya, panduan kehidupan dari Mazmur 69. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, penulis Mazmur merasa sangat lemah dan lesu secara rohani dan jasmani. Ia mencoba berharap kepada manusia tetapi sia-sia. Lalu ia mencari Tuhan dengan berpuasa dan berdoa.
Lalu datanglah sindiran-sindiran dari banyak orang. Ia dicela karena ia sungguh-sungguh cinta atau berharap kepada Tuhan, berjuang untuk rumah atau pekerjaan Tuhan. Pemazmur merasa seperti orang yang tenggelam dan dihanyutkan oleh banyaknya persoalan-persoalan dan banyaknya musuh yang memaksanya mengembalikan hal-hal yang sebenarnya tidak dirampasnya. Musuh-musuh itu mau membinasakannya. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong segera, supaya orang-orang lain yang berharap kepada Tuhan juga tidak mengalami rasa malu karena penderitaan persoalan yang dialami pemazmur. Jadi dia bukan hanya peduli pada persoalannya, dia juga peduli kepada orang lain yang berharap kepada Tuhan. Akhirnya pemazmur yakin bahwa Tuhan pasti mengerti dan peduli pada keadaannya. Tuhan tahu tentang dirinya dan kebodohan-kebodohan, kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Pemazmur memohon ampun dan meyakini bahwa Tuhan pasti akan menolongnya pada waktu Tuhan. Saudara, Tuhan akan menggunakan situasi-situasi sulit untuk membentuk karakter kita, membentuk iman, membentuk pengalaman, agar nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan sabar menantikan waktunya Tuhan bekerja, pasti akan ditolong Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Kristus Yesus itu baik, setia, dan sangat berkuasa. Ini sikap yang harus kita pegang, sikap yang benar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita tahu, peduli, dan sanggup menolong penderitaan anak-anaknya. Orang-orang yang sungguh percaya, berusaha hidup taat dan setia setiap hari. Pada waktunya Tuhan pasti tolong kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya keadilannya ditegakkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.